Shalom, salam pengharapan buat kita semua. Renungan yang saya mau bagikan tentang Daud ketika diragukan. Dari 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya, tanpa sebuah proses dan keberanian untuk mencoba. Nah, suara negatif atau komentar-komentar negatif orang lain bisa muncul kapan saja dan kita nggak bisa mencegah atau melarangnya. Nah, pahamilah bahwa orang lain juga punya hak untuk berkomentar tentang hidup kita. Tetapi kita bisa memilih untuk terus melanjutkan karya tanpa mengomentari kehidupan orang lain. Karena fokusnya adalah do your best. Lakukanlah yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Nah, pahamilah juga bahwa sejak semula Tuhan sudah merancang masa depan hidup kita. Studi kita, pekerjaan kita, dan semua talenta-talenta yang sudah ada pada diri kita itu didesain oleh Tuhan supaya kita bisa berkarya dan melakukan dengan lebih baik lagi. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Nah, bagian kita adalah menjalani setiap proses hidup kita masing-masing. Fokus kita bukanlah memperhatikan komentar negatif orang lain atau malah balik mengomentari kehidupan orang itu. Fokus kita adalah memperhatikan bagaimana Tuhan turut bekerja dalam setiap proses maju mundurnya hidup kita. Nah, belajar dari kisah hidupnya Daud, gak ada yang menyangka bahwa Daud yang kecil dan kemerah-merahan itu justru malah dipilih oleh Tuhan
diurapi untuk menjadi seorang pemimpin besar di Israel. Daud diurapi menjadi raja bukan karena dukungan suara orang banyak, juga bukan karena dukungan keluarganya, tetapi murni itu karena pengurapan Tuhan, karena pilihan Tuhan. Di ayat yang ke-7 mengatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Apa yang gak dilihat oleh manusia, Tuhan melihat itu. Apa yang gak dipilih oleh manusia, dipilih oleh Tuhan. Apa yang dianggap oleh manusia, Tuhan menganggapnya. Ingatlah bahwa maju mundurnya kehidupan kita tidak ditentukan oleh komentar orang-orang di sekitar kita. Yakinlah pada suara pengharapan Tuhan yang bekerja dalam keyakinan hatimu. Sebab Tuhan menyertai orang yang diurapinya. Daud menjadi berhasil bukan hanya karena support orang-orang di sekitarnya, bukan karena dukungan orang-orang di sekitarnya, juga bukan karena kehebatannya sendiri, kemampuannya sendiri, tetapi karena Roh Tuhan berkuasa atasnya dan dia diurapi oleh Tuhan. Artinya Daud dipilih oleh Tuhan dan Tuhan berkenan atas kehidupan Daud. Tuhan melihat kedalaman dan kemurnian hati Daud. Orang boleh berkomentar apapun tentang kehidupan kita, tetapi bagian kita adalah mengoreksi kemurnian hati kita. Sebab Tuhan berkenan atas orang-orang yang murni hatinya. Kemurnian hati menjadi kunci penting bagi kemajuan hidup kita. Pengurapan Tuhan menyertai hidup kita. Nah, saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih dan menempatkan hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan sudah merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Amin.